Halo, ketemu lagi ya sama Bu Normalia. Masih fokus di matematika karena memang channel ini Bu Norma buat khusus untuk pembelajaran matematika aja. Jadi yang kita bahas di sini ya tentang mata pelajaran matematika aja lah. Untuk kali ini yang akan Ibu bahas itu materi untuk kelas 9 ya, yaitu tentang hubungan diskriminan grafik fungsi kuadrat. Ini masih di bab 3 ya, melanjutkan video yang kemarin, yaitu tentang fungsi kuadrat. Nah, subbabnya itu adalah hubungan diskriminan grafik fungsi kuadrat. Oke, tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah mengikuti pelajaran ini, ya, siswa nanti diharapkan itu dapat menentukan hubungan dari nilai diskriminan dengan grafik fungsi kuadrat dengan benar. Ya. Kemudian Bu Norma punya sebuah gambar. Ya, ini adalah sebuah gambar jembatan. Nah, pada gambar jembatan ini bisa kalian lihat ya, ini adalah sebuah jembatan di mana nih? Australia ya. Namanya Golden Gate Bridge. Jembatan Golden Gate. Nah, pada jembatan ini itu terdapat lengkungan. Ya. Lengkungan pada jembatan. Nah, lengkungan ini ya, lengkungan ini itu adalah tujuannya untuk memperkuat dari jembatan tersebut. Struktur jembatan itu akan menjadi lebih kuat dengan tali pengikat yang melengkung seperti itu. Nah, di bagian tengah ini pengikatnya itu rendah. Karena apa? Itu karena untuk menahan beban yang jauh dari tiang. Nah, lengkungan ini tuh bukan sembarang lengkungan. Ini dibuat ya, bisa dihitung dengan rumus fungsi kuadrat. Jadi grafik fungsi kuadrat itu kalau digambarkan itu akan membentuk lengkungan. Nah, seperti jembatan ini dan juga jembatan-jembatan lengkungan yang lain. Bahkan ada juga jembatan yang lengkungannya itu di bawah, anak-anak, ya. Itu juga sama, merupakan penerapan dari penerapan atau aplikasi dari rumus fungsi kuadrat, namun menggunakan lengkungan yang di bawah. Jadi grafik fungsi itu nanti ada yang bisa melengkung ke atas, ada juga yang grafiknya melengkung ke bawah, ya. Jadi penerapan yang paling banyak atau sering kita temui dari fungsi kuadrat itu ya di jembatan ini, lengkungan jembatan. Atau mungkin dari grafik kenaikan harga bisa jadi ya. Ada lagi. Mengapa tali pengikat jembatan tersebut dibuat melengkung? Yaitu karena untuk lebih menguatkan struktur daripada jembatan tadi ya. Nah, setelah nanti kalian mempelajari fungsi kuadrat ini, diharapkan kalian itu bisa mengetahui dengan tepat ya aplikasinya terhadap kehidupan kita itu apa saja, kemudian cara menghitung dari fungsi kuadratnya itu seperti apa, itu nanti kalian bisa tahu gitu. Oke, ke materi intinya ya, hubungan diskriminan grafik fungsi kuadrat. Nah, di waktu yang lalu kita sudah belajar tentang persamaan kuadrat. Nah, untuk persamaan kuadrat ini kan ada akar-akarnya. Nah, untuk menentukan akar-akar itu bisa dengan dilihat dari nilai diskriminannya itu. Nah, nilai diskriminan ini juga ternyata menentukan dari grafik fungsi kuadrat tersebut. Ya, berdasarkan nilai diskriminan ini, kita dapat mengenali sifat-sifat akar dari persamaan kuadrat. Apa saja? Ya, apa saja akarnya? Jika nilai diskriminannya itu lebih dari 0 ya, waktu itu kan sudah
pernah dibahas, jika nilai diskriminannya lebih dari 0, maka persamaan kuadrat itu memiliki dua akar real yang berbeda, kan seperti itu. Kemudian apabila nilai diskriminannya itu sama dengan 0, itu maka persamaan kuadratnya akan hanya memiliki satu akar saja. Ya, dua akarnya itu kembar atau sama. Kemudian apabila nilai diskriminannya itu kurang dari 0 atau bertanda negatif, itu maka persamaan kuadratnya itu tidak memiliki akar yang real. Akarnya itu berupa akar imajiner. Nah, kemudian selain di persamaan kuadrat, ternyata pada pembahasan fungsi kuadrat ini, nilai diskriminan juga mempengaruhi grafik fungsi kuadrat tersebut, yaitu pada fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, berlaku apa? Berlaku ketika nilai diskriminannya itu positif, ya, ini positif atau lebih dari 0, maka grafiknya itu akan memotong sumbu X di dua titik. Ya, memotong sumbu X di dua titik. Kemudian apabila nilai diskriminannya itu sama dengan 0, ya, jika dicari terus kemudian nilai diskriminannya itu 0, grafiknya itu memotong sumbu X di satu titik. Namun apabila nilai diskriminannya itu negatif atau kurang dari 0, ya, itu maka grafiknya itu tidak akan memotong sumbu X, ya. Tidak akan memotong sumbu X. Nah, apa sih pengaruh dari nilai diskriminan itu? Nih, Bu Norma sudah buatkan tabel dari nilai diskriminan. Jadi apabila nilai diskriminannya itu lebih dari 0, nilai diskriminan sama dengan 0 maupun nilai diskriminan kurang dari 0. Nah, maka untuk akar-akar persamaan kuadrat dan juga grafik fungsi kuadrat ini bisa kalian cermati. Untuk D lebih dari 0 atau positif, ya, ini nilai D-nya sama dengan positif, maka memiliki akar berbeda dan memotong di dua titik. Ya, akarnya 2, memotong titiknya juga 2. Jika nilai diskriminannya itu tepat 0 atau sama dengan 0, akarnya kembar atau memiliki satu akar saja dan memotongnya juga di satu titik. Ya. Terus apabila D-nya itu negatif, maka tidak akan memiliki akar. Nah, tidak memiliki akar itu maka tidak memotong sumbu X. Ya. Itu hubungan antara nilai diskriminan dengan akar persamaan kuadrat maupun grafik fungsi kuadrat. Nah, ini sudah Bu Norma bikin sebuah grafik yang menunjukkan hubungan dari nilai diskriminan terhadap sumbu X. Diskriminan positif, nilai A-nya juga positif, maka grafiknya terbuka ke atas dan memotong dua titik di sumbu X. Ya. Kalau A-nya positif kan grafiknya terbuka ke atas, ya. Nah, kalau D-nya positif, A-nya positif, maka terbuka ke atas dan memotong di dua titik. Kemudian apabila A-nya positif, tapi nilai diskriminannya sama dengan 0, maka hanya memotong di satu titik, ya. Ini tepat ini. Memotong hanya di satu titik saja. Dan terbuka ke atas karena nilai A-nya positif. Kemudian untuk ini nilai A positif terbuka ke atas namun nilai diskriminannya itu negatif atau kurang dari 0, maka tidak memotong sumbu X. Tidak memotong sumbu X, ya. Tidak menyentuh di sumbu X. Kemudian apabila nilai A-nya itu negatif, kemudian nilai diskriminannya itu yang positif. A-nya negatif, diskriminannya positif. Maka grafiknya terbukanya ke bawah dan memotong dua titik di sumbu X. Kemudian jika nilai A-nya itu negatif, namun diskriminannya itu sama dengan 0. Kalau A-nya negatif terbuka ke bawah. Diskriminan sama dengan 0 berarti memotong tepat satu titik di sumbu X. Grafiknya nempel, titik puncaknya nempel di sumbu X.
Kemudian untuk A-nya negatif dan D-nya itu lebih dari 0. Oh maaf, bukan lebih dari, ini kurang dari 0. Salah ya. D-nya kurang dari 0. Kalau D-nya kurang dari 0, diskriminan kurang dari 0, itu maka grafiknya tidak menyentuh sumbu X ya. Tidak memotong dengan sumbu X, menjauhi sumbu X. Nah, grafiknya terbuka ke bawah karena nilai A-nya itu adalah negatif. Demikian. Kita ke contoh soal ya. Dipahami baik-baik. Selidikilah sifat grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 6. Dilihat dari nilai A dan nilai diskriminannya. Lah, kita bisa masukkan ini grafiknya ya, bisa dilihat dari nilai diskriminan maupun nilai A-nya. Kita lihat dulu dari nilai A-nya. Nah, A-nya kan berarti sama dengan di sini ya, A 1, B-nya itu adalah 2, C-nya itu adalah 6. Nah, nilai ABC ini kita masukkan ke dalam rumus diskriminan. Ya, ke dalam rumus diskriminan. Kalau dilihat dari A-nya dulu, grafiknya pasti terbuka ke atas karena A-nya positif ya. Kemudian kita masukkan ke nilai diskriminan. B kuadrat min 4 AC. Ini diingat-ingat ya. B kuadrat berarti 2 kuadrat dikurangi 4 kali A. A-nya 1 kali C, C-nya 6. Maka hasilnya 2 kuadrat itu sama dengan 4, dikurangi 4 kali 1 kali 6 itu 24. Maka 4 dikurangi 24 sama dengan negatif 20. Nah, kalau D-nya negatif kan berarti menjauhi sumbu X atau tidak memotong sumbu X. Jadi nanti grafik fungsinya terbuka ke bawah, terbuka ke atas ya, karena A-nya positif, terbuka ke atas, dan tidak memotong sumbu X. Memotong sumbu X. Ya, paham ya? Untuk gambarnya, jika disuruh menggambar, berarti ini X, ini Y, ini X, ini sumbu Y, kemudian grafiknya itu terbuka ke atas dan tidak memotong sumbu X. Ini grafik dari Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 6. Ya, tidak memotong sumbu X dan terbuka ke atas. Baik, Bu Norma kira itu saja ya. Semoga kalian bisa memahami. Nah, untuk menambah pemahaman kalian, Bu Norma sudah siapkan soal latihan. Ada 2, nanti kalian kerjakan dan pahami baik-baik. Apabila ada yang kurang paham, kalian bisa tanyakan atau tulis aja di kolom komentar ya. Sebutkan pertanyaannya kalian dan nanti insya Allah Bu Norma pantau untuk menjawab pertanyaan dari kalian. Oke, selamat mencoba latihannya. Bu Norma Lia akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Sampai ketemu lagi di channel ini masih membahas tentang materi matematika.